Pemirsa yang budiman, Ketua MPR RI Bambang Susatyo alias Bamsud berkeliling ke tokoh-tokoh untuk memasarkan rencana amandemen kelima terhadap UUD 45 yang sudah diamandemen 4 kali yang terbukti telah membuat kerusakan berbangsa dan bernegara. Ada apa? Mengapa di ujung pelantikan Prabowo Subianto baru bermanuver? Apa ada agenda terselubung? Apa mau membatalkan Prabowo Subianto sebagai presiden? Mengapa pada penyampaian aspirasi rakyat yang dipimpin Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno pada tanggal 10 November tahun 2023 yang lalu untuk kembali ke UUD 45 yang asli malah kabur, dengan alasan mendampingi Presiden menonton bola, mana yang lebih penting? Munafik Bamsud itu. Racikan Berita 1. Saya hari ini ngobrol dengan Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Bang Muslim Arbi. Bang Sabri ini aktivis iya, ya, penulis naskah juga iya, penulis berita juga iya, YouTuber juga iya. Tapi hari ini dia nggak boleh ngambil gambar duluan, marah saya. Karena takut dia duluan, malah saya belakangan. Dalam gambar itu. Jadi saya jangan, nggak boleh dulu. Saya bilang, oke dulu, gue narasumber. Nah, gue ajak di satu tempat yang menurut saya sih menarik tempat ini, dan nanti suatu saat kawan-kawan saya ajak ke sini lah. Hari ini sebenarnya saya dengan Bang Muslim membahas tentang kelucuan yang dilakukan oleh Ketua MPR, yaitu Bambang Susatyo yang biasa dipanggil Bamsud. Ya. Dengan kawan-kawannya, kolega-koleganya, ya, di situ ada Fadil Muhammad, ada Hidayat Nur Wahid di dalam, lalu ada Bastari, ya, Ahmad Bastari dari PDIP. Itu menarik tuh sebenarnya. Cuma bukan itunya, yang menarik itu adalah saya itu kalau saya menyikapin itu adalah Amin Rais itu nggak tahu apa diundang, apa dia sowan, ya nggak bisa ya, ini belum jelas benar. Pokoknya ada pertemuan di MPR, gedung MPR. Itu membahas masalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya kan, kalau Dr. Zul itu, ya, yang kawan lama saya itu, amandemen Undang-Undang 45 palsu. Yeah. Kalau abang kan Undang-Undang 45 tipu-tipu. Nah, di sana yang menarik adalah begini. Pak Amin Rais itu dari gesturnya, saya lihat gestur di videonya yang disiarkan oleh Kompas TV, disiarkan banyak orang. Dia menyatakan bahwa itu naif. Saya minta maaf. Tapi saya lihat di situ dia seperti tertekan, Bang. Dia tertekan. Kalau menurut saya, menurut abang itu bagaimana, Bang? Jadi gini kan. Abang udah nonton videonya tadi kan? Sudah. Saya juga melihat bahwa kan bahasa tubuh itu bisa juga mencerminkan perasaan atau suasana psikologis seseorang, kan gitu dia. Jadi kalau kemudian ketika Pak Amin menyatakan naif dan minta maaf, lalu kemudian ada yang tertawa, saya akan menikmati itu. Yang tertawa Bamsud dengan sini pandel. Saya akan menikmati itu barang, kan gitu masalahnya. Betul. Loh, berarti seakan-akan bahasa Medan ngenyek. Ngenyek gitu loh. Nah, jadi, dan itu dalam etika komunikasi publik nggak bisa. Nggak boleh, Pak. Apapun ceritanya, Pak Amin itu adalah seorang tokoh ya, reformasi yang kita sudah tahu sejarah, ya kan, dalam perjuangan mengakhiri kekuasaan Orde Baru, ya kan, lalu kemudian kita menikmati reformasi hari ini dengan kebebasan kita bisa berikan pendapat dan sebagainya. Muncul lembaga-lembaga seperti MK, KPK, DPD, pemilihan langsung, KPU. Ya kan, KPU tidak, itu. Nah, jadi itu adalah hasil reformasi, ya kan. Dan agenda reformasi itu tidak termasuk amandemen. Amandemen 245 itu bukan agenda reformasi. Oh gitu. Agenda reformasi yang paling utama itu mengakhiri nepotisme dan KKN, itu yang paling utama. Dan menumbuhkan demokrasi, membangun demokrasi, ya kan? Transparansi, keterbukaan, kemudian muncul partai-partai politik, ya kan? Kalau dulu kan ada dua partai politik, P3 dan PDIP dan golongan karya.
Setelah 98 kan Sri Bintang Pamungkas bikin PUDI, ya kan, Partai Undi Demokrasi, lalu kemudian bermunculan partai-partai Baru. yang baru yang banyak, sekitar waktu itu kalau tidak salah ada 46 partai politik. Itu kan hasil formasi. Tetapi amandemen bukan hasil formasi. Nah, jadi bisa juga karena sudah terjadi, kita tidak akan mungkin bisa menarik jarum sejarah kembali, ya kan? Ya, jadi itu tadi saya juga menyayangkan bahwa kenapa pada saat Pak Amin ini bacaan tadi itu, kenapa pada saat Pak Amin gesturnya menyebutkan ambigu, ya minta maaf dan sebagainya, lalu kemudian seolah-olah Bamsud dan ini menikmati, ya kan? Bamsud dan Fadil Muhammad menikmati itu, ya kan? Kali ini kan tidak perlu terjadi, biasa saja, gitu loh, ya kan? Dengan begitu orang bisa memastikan, bisa jadi ini Bamsud dan Fadil punya agenda nih, hidden agenda tadi itu. Nah, jadi artinya tokoh publik, karena gini juga. Selama ini kan Pak Amin juga dianggap sebagai tokoh oposan, ya kan? Tokoh oposan, setelah di PAN, mendirikan PAN, lalu kemudian terjadi konflik internal, lalu kemudian ada PAN itu diambil alih oleh Zulkifli dan teman-temannya, ya kan? Lalu kemudian mendirikan Partai Umat, ya kan? Lalu kemudian selalu kritis kepada rejim. Nah, hari ini kan kita lihat sendiri bagaimana Bamsud itu juga berada di istilah lingkungan istana. Iya, orang istana. The President Man. Presiden Man. Itu dia. Man. Nah, jadi bisa juga ini ada tugas khusus. Iya, mengamandemen, Bang. Iya, itu. Nah, jadi artinya kan boleh saja asumsi publik, pendapat publik dan pengamat ya di lapangan seperti itu. Ini nggak salah juga. Boleh nggak Bang mengamandemen undang-undang sedangkan Prabowo sendiri belum dilantik? Nah, itulah masalah. Jadi gini. Yang saya tahu, bacaan saya di Partai Gerindra itu di ADRT mencantumkan kembali ke pasal 45. Itu loh. Jadi kalau kemudian amandemen itu sedangkan yang kita selama ini kritik, 4 kali amandemen ini justru menjadi biang kerusakan negeri ini. Terus mau amandemen lagi, mau merusak lagi, kan itu dia masalahnya, kan gitu lah. Nah, yang diomongkan Pak Amin itu kan mengevaluasi supaya pemilihan presiden itu melalui MPR, satu. Kemudian presiden orang Indonesia asli, kan gitu loh. Itu yang diinginkan oleh Pak Amin, ya kan? Nah, sedangkan selama ini yang kita perjuangkan itu adalah kembali dulu, ya kan, Undang-Undang 45 sesuai dengan tanggal 18 Agustus 45, baru kemudian kita lakukan adendum. Misalnya pembatasan masa jabatan 2 periode, jangan dipaksakan 3, gitu, ya kan? Dan lain-lain sebagainya lah, seperti itu. Nah, tapi kan yang pembatasan presiden 2 periode itu kan sudah ada, Bang, di undang-undang. Memang sudah ada, ya kan? Tapi kalau yang lama kan yang lama kan artinya setelah menjabat dipilih kembali. Ya. Nah, itu makanya kemudian itu di zaman Pak Harto sampai terpilih 7 kali. Ya kan? Ya. Pemilu 71 sampai pemilu 1997. Ya kan, selama 30 tahun. 555 repelita 55 tahun sampai 97 terpilih lagi, 94 reformasi. Beliau jatuh, kan gitu masalahnya. Saran Bang Muslim, apa yang sudah dilakukan oleh Bamsud sebagai seorang ketua lembaga tinggi negara tentang amandemen ini? Apakah dia langsung akan melakukan amandemen sebelum Prabowo dilantik? Apa dia akan melakukan setelah Prabowo dilantik? Saran Bang Am gimana? Jadi kita melihat begini kan, kalau presiden elected dilantik Prabowo 2000 ini 2024. Ya, Oktober, besok tanggal 20 Oktober itu kan MPR baru. Nah, kalau MPR baru kan belum tentu Bamsud jadi ketua, kan itu masalahnya, kan gitu loh. Nah, karena saya melihat bahwa bisa jadi manuver ini Bamsud ingin supaya terpilih lagi sebagai ketua MPR. Kan? Atau minta jatah jadi menteri. Ya, artinya kan bacaan kita kan bisa saja terjadi. Kita bisa menganalisis seperti itu. Nah, atau bisa juga tadi ada agenda tadi, ciptakan blunder. Blunder. Nah, jadi artinya bahwa kalau persoalan MPR itu tunggu sajalah.
Ngapain kebelet kayak orang mau pipis? Itu, tunggu saja. Ini apalagi kita juga melihat bahwa Gerindra punya semangat untuk kembali seperti Mas Asti tadi itu, sehingga ini kan mencerminkan aspirasi mayoritas bangsa ini yang menginginkan itu tadi. Artinya kalau Bamsud itu tanda kutip tidak memiliki hidden agenda, sebaiknya Bamsud kalau ingin mengamandemen itu biarkan dulu Pak Prabowo dilantik, sahkan dulu dia dilantik kan. Setelah dilantik terserah kan mau MPR baru mau apa, itu urusan Pak Prabowo. Ya, artinya gini kan. Artinya di belakang itu tidak kita ini termasuk saya tidak memiliki kecurigaan bahwa ada sesuatu hal di belakangnya dia. Iya. Ya Bang ya. Ya jadi sebetulnya kan begini kan. Kita juga nggak, ya dia pasti lebih tahu lah, ngajari dia kan gitu deh. Tapi artinya gini kan. Selama ini kan MPR itu kerjanya apa sih kan, itu masalahnya kan. Iya. Nah, jadi itu pun menjadi saya malah di beberapa kesempatan mengkritik, ini makan gaji buta aja nih kan, itu masalahnya kan gitu loh, ya kan. Nah, jadi artinya ini kan melakukan hal-hal yang menurut kita tanda kutip ini blunder, ya kan. Dia kan mesti harus mengawal presiden terpilih, ya kan, sampai kemudian terpilih, kemudian punya agenda-agenda sesuai janji kampanye, ya kan, akan laksanakan 5 tahun kemudian. Informasi yang saya dapat Bang ya, informasi yang saya dapat ternyata Bamsud ini dia sudah Bang, berkeliling ke toko-toko untuk memasarkan rencana amandemen 5 terhadap Undang-Undang 45 yang sudah diamandemen 4 kali. Ternyata dia ini sudah keliling gitu ke toko-toko nasional gitu loh. Kan ya, lucu kan? Ya, jadi gini, maksud saya gini kan. Artinya waktu sudah tinggal sedikit lagi ini mau ngapain? Ya. Ya kan itu artinya dia melakukan semacam tour atau semacam penggalangan opini untuk itu dengan sisa waktu yang tinggal berapa bulan lagi, ya diketahui orang. So, Bang, Bamsud lu ngapain? Nah, yang lucu lagi nih Bang, ini lucu banget. Nih ya, saya bacain. Sambil minum ya. Sambil minum Bang. Ya. Ini yang mewartakan ini adalah jakartakompas.com ya, jakartakompas.com nih. Ya. Dari sini judulnya adalah Bamsud atau Bambang Susatyo mengklaim kenapa dia melakukan amandemen itu dikarenakan ada aspirasi publik. Ya. Aspirasi publik ya ingin kembali minta di amandemen tahun 95 lagi ya. Nah, pertanyaannya ini aspirasi publik siapa gitu loh. Bamsud ini ngomongnya ngaco ini. Ya kan? Sebabnya tanggal 10 November tanggal 2023 yang lalu, saya sendiri meliput, itu ketua DPD, kalau nggak salah Bapak Insinyur A. Lanyala Muhammad Mataliti, itu mengajak dia loh, ayo lo datang ke Nusantara 5 kalau nggak salah. 4. Nusantara 4, dihadir oleh ribuan 1.700 hampir 2.000 ya, itu terdiri dari raja-raja, sultan-sultan, tokoh politik, akademisi, guru besar. Ya, para mantan-mantan jenderal, ada Patri Sutrisno, mantan Wapres. Wapres yang ke-6 hadir. Dan informasi yang kita dapat, Bamsud itu justru ikut rapat gitu loh, untuk menuju ke 10 November itu. Ya. Pas acaranya lari atau kabur bagus? Lari nonton bola. Sekarang kok malah dia ngomong bahwa ini ada aspirasi dari mana? Nah, itu Abang itu gimana tuh Bang? Jadi gini kan, saya kebetulan juga hadir di acara itu. Waktu itu hadir Bang ya? Hadir, dan saya meskipun tidak diberi kesempatan bicara di forum itu, tapi saya menyatakan ini menurut saya adalah pelanggaran secara nyata dan terang-terangan. Kenapa? Karena DPD sebagai lembaga tinggi negara, ini acara kenegaraan. Dan kemudian itu ada unsur kesengajaan, maka itulah menjadi satu bukti kuat bahwa dia gagal. Sehingga pada waktu itu saya bikin pernyataan, ini Bamsud harus diberhentikan sebagai ketua MPR. Waktu itu. Wih, mantap itu. Iya, waktu itu. Karena saya melihat bahwa ini kan bagaimana sebagai seorang negarawan kok seperti itu. Terlepas dia setuju atau tidak hadir. Kan itu dia. Ini kan nggak hadir. Lari. Dia datang tapi kemudian pergi. Lalu kedengaran belakangan katanya nonton bola dia. Lebih penting mana? Nonton bola atau acara kenegaraan, ini kan itu masalahnya kan. Dan dia sangat tidak menghormati acara kenegaraan. Nah itulah, makanya kan begini. Dengan begitu, kejadian 10 November 2023 itu, kemudian yang itu adalah
resmi aspirasi ya kan yang dikumpulkan oleh DPD dari berbagai daerah, dari para akademisi, ormas ya kan, dari para aktivis, dari mak-mak dan sebagainya, dari para tokoh, raja dan sultan di Indonesia, itu jelas-jelas ingin kembali kepada Dasar 45 asli. Lalu kemudian hari ini Bamsud, baik itu MPR, menggulirkan agenda amandemen, terus mengklaim bahwa itu aspirasi siapa? Iya, itu Aspirasi dari mana bareng itu? munafik banget tuh Bamsud itu. Semestinya dia harus jujur bahwa dia bilang gini aja dia sebenarnya. Itu sebenarnya aspirasi itu sudah ada pada tanggal 10 November 2023. Iya, aspirasi. Tapi Ya, kembali ke yang dilakukan 45. oleh Bapak Bukan amandemen, bukan. yang dilakukan oleh Bapak AA Insinyur AA Lanyala Mahmud Mataliti. Ketua DPD. Nah, dari aspirasi mereka itulah maka saya ambil kesimpulan bahwa memang masyarakat membutuhkan itu, lebih bijak itu. Iya. Daripada dia ngeblunder mengatakan bahwa ada aspirasi yang disiarkan diwartakan oleh kompas.com. Itu ada loh dia mengklaim seperti itu. Nah, untuk itu menurut saya, Bang, saya mengatakan bahwa Bamsud itu munafik. Oke, baik pemirsa. Ini suatu yang menarik yang kami sampaikan, dan ini adalah cerita yang menarik juga dari Bang Muslim, karena beliau ini pengamat kebijakan politik juga ya, bikin juga cerita politik juga. Jadi kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam podcast kami ini. Sebenarnya bukan podcast ini, wawancara gitu. Ya. Jadi kami ingin sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini merupakan berita yang kami dapat dari informasi berita-berita oleh laman berita sebelumnya. Untuk itu, terus saksikan tayangan kami, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share untuk kawan-kawan Titiwan, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita. Salam jumpa, terima kasih Bang Muslim. Sama-sama. Racikan Berita 1.